lahir. Ya, terus ada yang lain? Refleks yang ada sejak lahir. Ada yang lain? Refleks sebagai perkembangan dasar evolusi. Perkembangan dasar. Refleks primitif itu, kenapa dibilang primitif itu? Karena sesuatu yang dibilang primitif itu belum ada intervensi atau sentuhan dari luar. Kalau pada anak, refleks primitif itu berlangsung secara otomatis, tidak dapat dikendalikan. Dalam perkembangan anak, baik itu perkembangan sensor maupun motor, refleks primitif itu merupakan basic dari sensorik dan motorik. Nah, sensor sendiri itu bekerja untuk mendeteksi stimulus kalau di tubuh manusia. Kalau di pintu masuk Superindo itu mendeteksi kalian datang gitu. Bukan. Kalau tubuh manusia itu semua stimulus. Stimulus itu apa sih? Semuanya. Cahaya, suara, sentuhan. Nah, itu sensor. Kemudian rasa sakit nanti akan diberikan stimulus ke saraf kantar ke otak, muncullah gerakan motorik atau reaksi. Nah, begitu. Kemudian sebelum kita masuk ke pemeriksaan refleks, perlu kita ketahui di tubuh manusia itu ada 3 sensor yang bekerja, saling berkaitan dan saling berhubungan. 3 sensor ini sudah aktif dari dalam kandungan. Yang pertama ada taktil. Taktil itu ada di seluruh permukaan kulit. Contohnya kalau kalian disentuh, kalian bisa merasakan sentuhan itu tanpa melihatnya, itu dari taktil. Kemudian agak hangat nih hari ini ruangannya, nyalain AC-nya, nyalain. Gak ada remote itu kalau manjat-manjat. Yang punya Xiaomi, ini panas banget nih. Nah, itu salah satu sensor taktil. Nah, tapi dia lebih besarnya di sentuhan, pegangan gitu. Kalian megang tangan pacar kalian, kalau kalian tahu, ini pacar saya ini tangannya kekar banget ini. Nah, itu dari taktil. Baru kalian salah, yang sini. Yang sebelah itu abang ojol. Kok belok? Kok belok? Nah, itu taktil. Terus kemudian yang kedua adalah proprioseptik. Proprioseptik itu ada di 3 tempat pada tubuh manusia. Yang pertama di seluruh sendi. Yang kedua ada di Golgi tendon atau tendon Golgi. Yang ketiga ada di muscle belly atau badan otot. Nah, terutama pada otot-otot yang bersifat anti gravity. Otot yang bekerja melawan gravitasi secara otomatis. Otot-otot besar. Nah, itu diingat-ingat ya, otot anti gravity. Kemudian ada sensor proprioseptiknya. Nah, proprioseptik ini mengatur tubuh seperti kalian upacara terus lama begitu, pegel nih lututnya, terus goyang datang guru kalian waktu SMA diangkat ini. Berdiri itu diam, pegel pak, pegel itu dari proprioseptik. Selain pegel pak, yang lebih simpel itu kalau kalian dicubit, ditampol, nah itu rasanya dari proprioseptik. Terus kalian tidur ditimpa, itu proprioseptik. Jangan timpa aku seset, udah kegencet nih gitu. Nah, itu dari sensor proprioseptik. Kalau kalian pulang kampung terus duduk lama nekuk lututnya terus, aduh kaku nih lututnya, itu proprioseptif sensor. Nah, proprioseptif sensor ini
dia bekerja untuk mendeteksi kalau eksternalitas itu dia tidak bergerak berapa lama, terus nutrisi oksigen tidak tersuplai di situ, dia akan munculkan alarm-alarm fisiologis seperti rasa pegal, rasa kesemutan dan lain sebagainya. Nah, dan dia yang berperan besar dalam distribusi tonus postural sistem sensor ini. Tonus itu ion yang ada di dalam otot. Kalau kalian pernah belajar anatomi kontraksi otot, nah di situ ada ion positif, arus listrik positif, negatif. Nah itu tonus namanya. Oke, itu proprioseptif. Yang terakhir adalah vestibular, sensor keseimbangan, yang berada di antara rumah siput di dalam telinga kalian. Kalau ditarik dari atas itu di ubun-ubun dalam. Nah, di situ dia vestibular. Nah, di sini contohnya kalau kalian disandarin sama teman kalian lagi nyatat gini, jangan dong, ini nggak bisa nyatat nih, miring kita gitu. Berat kamu, itu dari proprioseptif. Kemudian miring mau jatuh itu dari vestibular. Gitu. Apapun yang kalian deteksi ini miring nih, nah, itu vestibular. Nah, 3 sensor ini akan berkembang matang saat kelahiran dan mengaktifkan semua sistem indera, audio, visual, mengecap semuanya. Dan 3 sensor inilah yang menghubungkan semua sistem indera dalam saling berkomunikasi. Makanya semua sistem indera bisa bekerja bersama-sama kalau dia matang. 3 sensor ini berkaitan erat dengan refleks primitif yang akan muncul. Oke, kita masuk di refleks primitif. Saya akan membagi secara simpel saja agar kalian paham refleks primitif dan maknanya. Jadi bukan hanya meriksa tapi tahu gitu fungsinya apa. Jadi kita mulai dari awal kelahiran. Untuk 3 sensor tadi itu sudah dari dalam kandungan, seperti proprioseptif itu dia nendang-nendang perut ibunya. Kemudian terjadi rotasi perubahan posisi bayi dari minggu ke minggu, itu taktil karena dia menggesekkan punggungnya ke dinding kaki untuk melakukan rotasi. Diikuti dengan gerakan-gerakan tangan, kaki yang tiba-tiba refleks menendang, itu untuk aktivasi proprioseptif. Pada saat perubahan posisi itu vestibular mulai belajar perubahan posisinya. Nah, 3 sensor tadi itu lahir dari dalam kandungan. Maka dia lahir itu dia hanya mematangkan untuk mengaktifasi kerja sistem indera lebih maksimal. Oke. Dari awal kelahiran. Jadi bayi lahir itu keluar diambil sama dokter atau bidannya. Dia harus dikejar untuk nangis, untuk mengejar refleks breathing atau breathing refleks untuk bernapas, masuk ke refleks bertahan hidup, namanya breathing refleks. Diambil, kemudian dikejar untuk nangis, ditepuk, dibikin gak nyaman, dibikin sampai dia nangis. Nah, tujuannya adalah karena di dalam rahim ibunya dia tidak bernapas, dia menyerap nutrisi dan oksigen itu dari tali pusar yang terhubung dengan ibunya. Makanya ibunya itu selalu lapar, selalu lemas, selalu ngantuk, selalu capek, padahal nggak ada aktivitas yang melelahkan. Karena nutrisi diserap melalui tali pusar. Ketika lahir kan diputus, dia sudah harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, yang pertama dibutuhkan adalah breathing. Di dalam kandungan, karena dia tidak bernapas, maka paru-parunya terisi cairan. Saat lahir, cairan itu keluar, paru-paru kosong. Seperti kertas buku kalian kalau basah, kalian mau buka itu susah. Harus ditiup kayak balon itu. Nah, disitulah refleks breathing mulai aktif. Dia harus nangisnya harus kencang supaya paru-paru terisi full. Itu awal kelahiran.
Makanya ada namanya Apgar score untuk menilai apakah proses awal kelahiran itu dia menangis maksimal atau enggak, dilihat dari kecukupan oksigen di permukaan kulitnya. Ini terkait refleks breathing. Terus refleks breathing itu apakah kita nilai awal kelahiran saja? Enggak. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Bisa terus kita nilai cara dia bernapas. Positif kalau hasilnya dia bernapas, jadi ada pola pernapasannya balance gitu, kanan kiri, sangkat toraknya naik turunnya simetris, tidak ada gangguan jalan nafas, tidak ada pola nafas yang salah, atau diartikan pola pernapasan lain normal itu positif, refleks bernapas berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dan ini akan berkembang menjadi atau berkombinasi dengan kemampuan berbicara. Nah, kalian pernah ketemu dengan orang yang ngomong seperti nggak narik nafas? Nah, logika itu berkaitan erat dengan cara orang berbicara. Coba aja kalian tiup habis nafas kalian, terus kalian ngomong, nggak akan keluar suara. Nah, contohnya yang bingung saat mengatur nafas dan berbicara itu siapa? YouTuber itu si Dustin. Dia ngomong tiba-tiba bingung dia, terus dia narik nafas baru dia ngomong lagi. Gitu. Itu terkait refleks breathingnya. Jadi refleks ini harus matang, bisa berlangsung otomatis, bisa juga kita kendalikan. Nah, itu yang refleks bisa dikendalikan adalah seperti itu. Oke. Itu untuk bernapas di hidung, mulut, kemudian kita turun ke mulut. Oke. Refleks primitif awal kelahiran untuk bertahan hidup lagi ada 3 pada area pipi, yaitu routing, refleks routing, kemudian di mulut sucking atau refleks sucking, kemudian pada leher kerongkongan untuk menelan swallowing refleks. Jadi routing, sucking, swallowing. Routing untuk mencari puting susu ibunya, sucking untuk mengisap, menyedot, kemudian swallowing untuk menelan. Ini berkaitan ya, saling berhubungan. Makanya kita langsung bahas sekalian 3. Routing dicek dengan cara disentuh aja pipinya, karena dia ada di pipi dan leher. Bahkan kalau di mulut dan dagu itu udah pasti ada ya. Disentuh gini aja dia langsung nunduk. Jadi kalau kita sentuh ada pipi, mulutnya langsung ke arah tangan kita, positif, routing aktif. Begitu juga dengan dagu, bibir, kalau disentuh dia langsung nyari-nyari. Nah, itu routing positif. Karena memang refleks untuk mencari puting. Makanya kalau kalian lihat bayi lahir langsung ditengkurapin di perut ibunya, terus dia nyari-nyari, itu routing dia pakai. Jadi untuk aktivasi refleks bertahan hidupnya. Setelah dia dapat putingnya, sudah dapat nih, tentu dia harus nyedot supaya tercukupi kebutuhan nutrisi, karena udah nggak ada tali pusar yang terhubung lagi nih, gitu. Itu harus aktif. Cara ngeceknya pakai handscool. Siapkan 1 gelas air hangat kuku, masukkan jari kalian yang paling kecil, dan spoolnya itu yang enggak berasa ya. Terus sudah beberapa saat, kira-kira seluruh tangan kalian atau jari kalian sudah sama dengan mulut bayi, baru kalian masukin ke dalam. Kalau langsung disedot positif, saking positif. Kalau nggak muncul gimana Pak? Kalau nggak muncul, nah, yang bisa kita lakukan adalah stimulus dulu, pakai jari yang lain stimulus dulu rutin, sentuh bagian bibir luar, masuk ke gusi, disentuh gusinya, gusi luar, kan dia nggak ada giginya, langsung ke gusi dalam, terus ke samping-samping lidah, ke langit-langit, kemudian masuk ke lidah. Nah, ini lidahnya lah, pura-puranya gitu. Terus masuk, tarik ulur sampai muncul refleks mengisap.
Kalau sudah muncul, stay dulu, tahan dulu 1-3 menitan supaya dia belajar full proses cara mengisap. Habis itu serahkan ke ibunya untuk disusui atau diberi ASI. Kalau nggak muncul, cara munculnya gitu. Kalau udah muncul, udah positif, udah catat refleks saking positif. Kemudian refleks swallowing atau menelan. Setelah dia mengisar, kalian lihat ada pergerakannya di tenggorokannya, naik turun. Karena proses menelan itu, kalau kalian lagi makan, coba aja. Begitu selesai ngunyah, maka tenggorokan itu naik dulu, naik untuk ngambil dulu, ngumpulin dulu makanan. Habis itu baru dibawa turun. Itu bukan kayak air gitu tuh, enggak gitu. Kecuali waktu kalian minum kayak gitu. Tapi refleks ini juga bisa berlangsung waktu orang minum. Makanya refleks menelan ini penting sekali. Naik, habis itu dia nelan. Naik, nelan. Naik, nelan. Nah, kalau kalian nggak bisa lihat, pegang aja, rasakan. Naik, nelan, aktif, berarti positif. Kalau dia nggak muncul gimana Pak? Ya kita fasilitasi, stimuli, gitu. Makanya ada skillet stimulasi tumbuh kembang tuh. Gak tahu saya sampai diajarin ini apa enggak, atau saya ngajarin. Nah, dinaikin dulu, tapi dengan arah yang benar. Dinaikin, penekanannya sedang. Kalau berat-berat orang dengan anak-anak, gitu. Naik terus turun. Lihat dia pas mulai ngisap atau dia pas nafas udah agak lama turun. Jadi cara stimulnya gitu. Jadi oleh kognitif sendiri memang belum bisa diperintah, tapi kita bisa lihat proses dia nelannya kayak gimana, timingnya gitu. Supaya gerakan ini tuh beralasan, kalian kasih stimulus itu relate gitu dengan alasan kondisi saat itu. Kalau nggak relate, gagal paham. Kalau nggak sesuai gitu, ini buat apa sih disentuh-sentuh kayak gini? Maknanya apa? Kalau sesuai dengan kebutuhan dia pas harus nelan, kalian kasih stimulus itu, maka dia akan mulai ngerti, oh cara nelannya kayak gini ya, gitu, untuk refleksnya aktif. Oke, yang nantinya juga akan berguna untuk kedepannya bisa dikendalikan, bisa otomatis, bisa juga kalian kontrol kapan harus nelan, kapan nggak mau nelan. Oke, itu 3. Kemudian kita lanjut ke mata. Mata itu yang pertama ada Eigling refleks, kemudian ada refleks pupilari. Kalau dua ini udah aktif, nanti ada fenomena mata boneka. Jadi ada fenomena mata boneka. Refleks Eigling, refleks pupilari, sama dia diri fenomena mata boneka. Oke. Untuk Eigling dulu, awal kelahiran. Awal kelahiran itu anak bisa ngedip-ngedip, cuman nggak kayak kalian. Nah, kalau yang nanti ini lihat yang bening cerah sedikit, dia udah kedip-kedip sendiri tuh. Nah, itu kedip yang sudah bisa dikontrol. Kalau bayi itu belum bisa. Jadi dia mengedip dengan alasan melumasi area matanya. Jadi kalau udah lama dibuka, ada debu dan kering, dia mulai mengedip. Gitu. Kalau untuk menghindari air sabun belum bisa. Jadi karena bentuknya masih refleks Eigling. Oke, refleks kedip. Nah, di sini kalau mau lihat refleks pupilarinya sekalian bisa, karena pupil juga ikut respon biasanya. Pupil mengembang dan mengepis. Nah, kalau mau dipisah juga boleh tesnya. Jadi kalau Eigling kalian hanya memperhatikan, oh ya dia ngedip per berapa detik, gitu. Positif. Kalau misalnya pupilari dikasih degradasi cahaya, pakai stimulus cahaya, setter yang kayak pulpen itu mungkin kalian dapat di alatnya, mau kan? Berarti pakai
senter-senter yang kecil yang kayak dokter kalau pernah ke dokter gigi itu untuk ngecek refleks pupilnya. Setelah itu, selain itu apa? Bisa pakai objek gitu. Karena dekatkan nanti pupilnya kembang mempis enggak. Karena di awal lahir itu jarak pandang itu 7 sampai 15 cm. Jarak kemampuan pupil itu menangkap objek dalam bentuk siluet atau gambar-gambar yang buram. Gitu. Nah, kemampuan ini akan terus berkembang seiring bertambahnya umur, semakin jauh. Itu alasannya kenapa bayi itu pola perkembangan motoriknya dari terlentang miring dulu, terus tengkurap, terus dari tengkurap merayap, maju, setelah maju mundur, setelah mundur baru dia naik ke onggong-onggong merangkak itu. Nah, pada tahapan-tahapan itu dia memperluas jarak pandang sesuai dengan kebutuhan kognitif. Kalau kognitif sudah mampu respon, dia akan maju mencari tahu lebih banyak, seluas apa lingkungannya. Kemudian kalau dia mundur, luasnya masih sama enggak? Itu kognitif to bermain. Setelah itu baru dia naik ada apa aja. Semakin tinggi sensasinya, maka di situ kayak vestibular semua merespon semua. Gitu. Jadi kalau pola perkembangan itu diloncat, maka ada pembelajaran yang hilang. Nah, ini maknanya. Oke, itu kemudian diakhiri fenomena mata boneka. Mata boneka itu dia seperti mata boneka ya, jadi nggak ada lirik kanan lirik kiri, cuman dia kayak kalian lagi galau gitu loh, duduk sendiri terus bengong gitu, kayak gitu. Cuman bedanya fenomena mata boneka itu dia berada pada garis midline. Awal kelahiran atau dari dalam kandungan itu pola bayi itu ekstremitasnya ke arah dalam atau fleksi. Jadi semuanya itu stay di depan tubuhnya gini dia. Tangannya. Dia tangannya di sini. Kadang ya ada yang masuk ke mulut. Gini. Tapi ini juga di sini, stay gini. Kaki juga sama ke arah dalam. Oke. Jadi fenomena mata boneka itu semuanya berada di garis midline, ke arah dalam semua, fleksi. Nah, proses ini di mana dia men-scanning tubuhnya. Di scan, area tubuhnya ada, tangannya ada 2, kakinya ada 2, dia sadari, kemudian dia pisah menjadi kiri dan kanan. Nah, di sini dia sudah mulai belajar untuk mengendalikan refleks-refleks asymmetrical tonic reflex atau ATNR nanti akan kita bahas. Kemudian dia sudah membagi titik-titik tubuh badannya yang dikenal nantinya sebagai central of gravity. Nah, karena waktu tidur terlentang ini gerakan pola fleksi itu nanti akan lebih aktif lagi ke ekstensi, fleksi, ekstensi kayak nendang, tangannya udah nggak bisa dibedong, udah tembus dia setelah fenomena ini, karena dia sudah mulai mencari stimulus. Nah, di sini perlu kalian pahami bahwa pola perkembangan awal itu ada 3 yang akan berkembang menjadi 3 lagi. Jadi ada 6 nanti di akhirnya. Pada umur kalian itu sudah 6, sudah matang. Yang pertama itu dari atas ke bawah arah pola perkembangan, kemudian dari dalam keluar, kemudian yang terakhir adalah dari depan ke belakang. Itu awal. Nah, sekarang proses scanning itu dari atas ke bawah, dari dalam keluar, dari depan ke belakang dulu di garis midline. Dia harus diam di garis midline beberapa saat, nggak lama. Ini fenomenanya. Matanya bengong dulu, habis itu matanya sadar, tapi masih di garis midline. Dia istirahat. Nggak bisa miring, nggak bisa. Makanya dia butuh kasur yang rata, nggak terlalu empuk juga. Terus setelah 3 pola perkembangan ini baru nanti dia bisa menerima stimulus dari luar, dan maka perkembangan itu arahnya dari luar ke dalam, dari bawah ke atas, dari belakang ke depan. Oke. Setelah itu membahas tentang titik awal central of gravity.
Nah, center of gravity nanti akan terpecah menjadi 3 titik. Yang terakhir adalah di antara tulang sacrum. Nanti dia turun melalui di antara malleolus medial. Nah, dari tulang sacrum atau tulang ekor nanti dia jatuh, ditarik garis lurus di antara malleolus medial. Nah, ini adalah posisi kalian berdiri tegak. Kalau mau lihat garis midline-nya masih dan balance atau tentang keseimbangan orang itu sangat baik, kalian tinggal foto dari samping terus garis midline-nya kalian tarik dari lubur-lubur, nanti ketemu kuping atau telinga, kemudian ketemu acromion, ketemu pelvic, ketemu malleolus lateral. Bagus. Kalau misalnya COG-nya geser, maka pola posturnya salah. Ada forward head. Kalau kalian pernah lihat orang yang main game terus kepalanya ke depan, atau yang kameramen yang bawa kamera terus ini ke depan, otomatis pola posturnya lebih ke buku. Nah, keseimbangannya juga menjadi berkurang. Nah, itu central of gravity. Kemudian central of gravity itu ada di sternum, awal-awal perkembangan. Dia tengkurap, dia numpunya pakai sternumnya sebelum difasilitasi oleh siku dan telapak tangannya. Pakai sternum, kemudian naik ke pakai siku, pakai tumpuan telapak tangan naik ke umbilikus, pusat. Nah, jadi titik base of supportnya atau titik tumpunya dari sternum pusat. Setelah itu baru naik ke onggong-onggong dan dia berdiri, jatuhlah di antara malleolus medial. Nah, itu perkembangan dari base of support atau titik central of gravity. Tapi titik central of gravity beneran itu ada di L5. Makanya L5 itu sering kena hernia nucleus pulposus karena titik tumpu berat badan. Gitu. Nah, itu adalah pemeriksaan pupilari, Ebling, dan fenomena mata boneka serta maknanya. Kita lanjut lagi ke ekstremitas. Nah, di tangan, telapak tangan dan telapak kaki ini, untuk telapak tangan itu ada refleks primitif namanya palmar grabs. Nah, kemudian di telapak kaki itu ada namanya Babinski atau foot grabs. Nah, kita lanjut ke palmar dulu. Refleks genggaman. Jadi kalau kalian yang suka iseng tuh, kalau ada ponakan kalian kasih tangan kalian digenggam terus kalian tarik. Nah, itu palmar grabs yang kalian iseng ini. Refleks menggenggam. Refleks ini akan memiliki alur. Nah, dia punya alur otomatis gerakannya. Setelah dia genggam, diarahin ke mulut. Ini alur koordinasinya. Tangan, mulut. Setelah itu, nah ini maknanya apa gerakan ini? Kadang kan ibunya itu masuk mulut. Ini maknanya bahwa awal kelahiran itu mulut itu adalah pusat dari laporan aktivitas. Jadi penerima stimulus dia. Karena dia nggak bisa mencari, maka dia dikasih sama palmar grabs. Benda apapun, oh ini keras, ini jari saya sendiri. Nah, itu pemahaman. Sama mulut ini berfungsi untuk eksplorasi apa? Tangan sama kaki. Kalau ini anggota geraknya dia gitu. Kalau dia sudah mengenal, eksplorasi itu dia mengenal ya, kata lainnya. Kalau dia sudah mengenal tangannya dan kakinya, maka dia bisa menggunakan ke pola perkembangan berikutnya. Makanya dia bisa berguling, merangkak, dan lain sebagainya. Duduk. Kalau dia belum berusaha mengenal, belum masuk ke mulut, maka akan lama untuk ke arah pola perkembangannya. Makanya di sini kalian pernah lihat jempol dulu tiba-tiba telunjuk dari tengah sampai tangannya masuk. Setelah itu dia pindah tangan yang satu, baru dia tarik kakinya masuk mulut, ganti tarik lagi pakai tangannya. Karena tangannya sudah dia pahami. Kalau dia udah punya tangan, bisa buat narik nih. Dia narik kakinya untuk kenal kakinya atau eksplorasi kakinya. Setelah itu baru dia pindah posisi untuk cari objek benda di sekitarnya, diambil dimasukin mulut lagi. Itu kognitif sudah mulai bekerja. Karena sejak jarak pandang itu di cm tadi, kognitif sudah mulai
menyimpan memori gitu. Oke. Palmar grade tinggal kalian kasih, dan kalau dia genggam positif, foot grade juga sama. Kalau nggak muncul Pak, kalau nggak muncul kasih usapan dari dalam keluar dulu arah perkembangannya. Gak usah bingung makna kok usapannya dari dalam keluar ya. Nah, kita lihat kebutuhan perkembangannya ini masih di tahap yang mana gitu. Kalau dari dalam keluar ya udah dari dalam keluar awal-awal perkembangan karena ini masih menstimulus refleks primitif. Kalau dia genggam positif diusap ini. Sama ini juga dari dalam keluar ujung. Kalau ini dia gerak jarinya positif. Nah, tapi yang simpel itu kalian tempel aja dia langsung genggam. Ini juga sama. Dia langsung gerak ke arah fleksi jari. Oke. Itu Palmar dan Dedinsky. Kemudian Palmar dan Dedinsky ini akan berkembang lagi menjadi tetap pada area itu cuma tidak dominan fleksi. Jadi kalian sentuh di area luar aja dia bisa buka. Dari genggam tadi kalian sentuh-sentuh bisa buka gitu. Di punggung tangannya atau di punggung kaki. Untuk mematangkan Palmar dan Dedinsky. Kalau misalnya Dedinsky ini masih tetap ada Pak waktu dia sudah bisa berdiri atau ibunya terlalu cepat untuk mensupport berdiri, maka pola kakinya akan ke arah inversi dominan flat foot. Jadi dominan jempolnya yang kontraksi. Kalau kalian pernah lihat kaki yang agak pengkor gini, nah itu. Jadi cara stimulusnya aktivasi dimatangin dulu di area punggung, kemudian di area samping kaki. Metodenya namanya Maskutova refleks integrasi. Jadi kita hanya mengintegrasikan refleksnya. Oke. Kemudian karena ini dan orangnya sudah selesai eksplorasi, kenapa alasan utamanya mereka itu bahkan otak tidak bisa mengendalikan, tapi mereka selalu berhubungan. Karena sel tangan dan mulut ini adalah sel satu yang terpecah menjadi dua pada saat pembelahan sel di dalam kandungan. Gitu. Tanpa diperintah, makanya kalau ini geli, kalau anak itu dia cenderung menggenggam ininya ngeces terus. Karena nggak dikasih laporan terus. Jadi ini harus selesai. Nggak geli, ini berhenti. Itu terus kalau dia geli, orangnya nggak terlalu cerewet. Kalau orang itu sensitif geli, dia nggak terlalu cerewet, tapi dia cenderung ke emosi. Karena ada eksplorasi yang nggak selesai. Cobain aja. Jadi kalau orang gelian, dia pasti gampang emosi, apalagi sama orang tuanya. Sama temannya jarang. Kadang-kadang aja kalau udah akrab. Terus nafas Ebni, kupilari. Nah tadi saya sempat singgung pola fleksi ya. Saat pelajaran kita masuk di crawling reflex, refleks merangkak. Crawling reflex. Karena polanya masih fleksi semua, begitu kalian balik maka muncul refleks merangkak si bayi itu. Tangannya di depan, kakinya di depan, seperti orang merangkak. Namanya crawling reflex. Kalau dia polanya udah fleksi, dia pasti muncul tuh si crawling reflex itu. Nah, kalau untuk anak-anak dengan masalah kelainan bawaan seperti cerebral palsy, tergantung dari pola CP-nya. Pola CP-nya fleksi atau ekstensi. Kalian harus lihat itunya dulu baru lakukan gitu. Caranya kita fasilitasi, kita gendong gini, terus nanti dia tengkurap, muncul nggak pola fleksinya, namanya crawling reflex. Positif kalau dia muncul, negatif kalau dia nggak muncul. Simpel banget. Terus kita masuk ke stepping reflex. Nah kayak gini kalau stepping reflex tuh, reflex menumpuk. Pas disentuhin ke kasur atau alas, kakinya akan mau menumpuk.
tapi beberapa saat dia akan angkat. Namanya stepping reflex. Terus ada gate reflex supporting. Jadi reflex berjalan dengan support. Jadi kalau kalian pernah lihat ibu kalian mangku atau saudara kalian mangku anaknya terus ngobrol-ngobrol atau lagi gosip lah gitu, lagi serius nih, anaknya dipegang aja, terus anaknya loncat-loncat. Nah itu karena dia sadar kalau dia dikasih support, kasih jaminan keamanan, maka dia akan mematahkan si steppingnya. Itu dengan jumping atau enggak dengan berjalan. Makanya kalau neneknya kadang ngomong cucunya, cucu saya tuh udah bisa jalan, dia udah bisa langkahin kakinya, tapi dengan support. Itu namanya gate support reflex. Jadi dia sadar kalau dia disupport, maka dia akan mematahkan polanya dengan reflex. Gate support reflex dan stepping. Selanjutnya yawning reflex. Yawning reflex itu reflex teriak menangis karena lapar, kemudian sakit perut, mau pit, mau pup, semuanya akan diaktifasi refleks yawning. Yawning itu teriak atau nangis. Mana ada anak bayi itu kalau lapar, terus nasi dong. Wah, sakti. Dia pasti teriak dan nangis. Serem juga. Kalau kalian kehabisan duit aja, sekarang udah nggak teriak, HP-nya yang teriak. Mama transfer. Ditelepon, sehat. Udah sakit. Jadi suaranya udah nggak kenceng, tapi dia lebih ke maknanya gitu. Kadang ya bikin story lemas gitu. Waduh, cuaks. Orang tua bilang, kalau nggak habis duit yang hubungi. Banyak itu kasusnya itu. Kemudian swimming reflex swimming, berenang. Nah, kalau di luar negeri itu di tes refleksnya dengan cara masukin ke kolam, nanti tangan kaki gerak, dia gerak, terus punggungnya tuh gerak kayak ular gitu, fleksibel gitu. Waduh. Nah, refleks ini sebenarnya udah ada dari dalam kandungan karena dia bergerak dalam rahim ibunya tuh dengan cairan, difasilitasi cairan. Makanya kalau ibunya duduk, kok kepalanya nggak kebanting-banting, ya ada cairannya, namanya cairan ketuban. Begitu kalau di otak tuh ada namanya cairan intrakranial. Jadi otak tuh sebenarnya melayang. Makanya kalau kalian diketok sama temannya, kok otak nggak cedera ya? Gitu. Karena ada penetrasinya. Sadar itu. Kalau bayi juga sama. Jadi Tuhan tuh sempurna sebenarnya memproses manusia sampai di lahir. Terus swimming ini begitu cara geraknya. Kalau dia positif, kemudian nanti di akhir dia udah capek, dia akan nengok kepalanya, terus dia balik, baru dia aktivasi si yawning refleksnya, teriak, nangis karena udah capek. Setelah itu baru bayi bisa tenggelam. Jadi kalau ada bayi yang mati tenggelam, nah itu setelah dia berusaha pakai refleksnya nggak bisa, udah capek ya udah baru tenggelam. Nah, breathing refleks tadi itu tesnya kan kita lihat pola pernapasan. Yang kedua adalah ini cara keduanya. Jadi ditekurupin, posisi tangan masih fleksi, kaki masih fleksi. Nanti kepalanya kayak gini. Beberapa detik nanti dia akan geser kepalanya, ngangkat dengan refleks breathingnya untuk mencari napas saja. Habis itu dia tidur lagi. Itu namanya refleks breathing. Tadi saya lupa. Terus kita masuk ke STNR dan ATNR, symmetric tonic nick reflex dan asymmetric tonic nick reflex. Symmetric tonic nick reflex karena polanya masih fleksi semua. Ini refleks yang muncul di usia 1-15. Nah, symmetric itu berarti tidak ada
sisi yang tertinggal, jadi dia bergerak sama-sama. Karena polanya fleksi semua, begitu kita angkat kepalanya ke fleksi, maka ekstensi kaki dan tangan. Itu namanya STNR positif. Kalau ATNR gimana? ATNR positif adalah kalau dia terjadi gerakan asimetrik, jadi beda kanan kiri, baik tangan maupun kaki. Nah, begitu kepala kita miringin ke kiri, maka sisi kanan fleksi. Nah, ini basic miring dan gerakan begini, fleksi. Begitu juga ke arah sebaliknya, kita miringin kepalanya ke kanan, ini nggak bisa nengok ya, jadi makanya kelihatan agak maksa ini. Jadi tangan dan kaki fleksi ini namanya ATNR, asymmetrical tongue reflex. Nah, kenapa dia harus hilang di usia 5 bulan? Karena di 5 bulan akhir, 6 bulan awal itu sudah mulai aktif koordinasi bilateral dan kontralateral. Jadi dia harus kuasai si ATNR dan STNR. Nah, kalau dia sudah kuasai, maka 6 di usia ke-7, 8 itu dia udah duduk, udah bisa merayap atau merangkak di 8 bulan. Setelah itu baru dia merambat sambil teriak-teriak gitu. Jadi dia harus sudah bisa dikendalikan di umur 5 bulan akhir lah. Karena awal 6 bulan sampai akhir 6 bulan, disitulah terpecahnya gerakan koordinasi bilateral dan kontralateral. Jadi tangan yang tadinya satu disentuh gerak semua, nah sekarang dia udah bisa pecah. Yang tadi yang di scanning itu udah kebagi, nah di sini harus matang, kepecah jadi 2 sisi. Nah, terpecah dari kanan kiri, depan dan belakang. Dan dia sudah bisa ngendaliinnya. Oke. Terus itu ATNR dan STNR. Dan mengapa dia harus bisa dikendalikan di 5 bulan? Kalau mundur gimana? Ya mundur, delay development namanya. Terus kita lanjut ke refleks parasut refleks. Caranya itu kalau dia masih bayi kecil kayak gini, ya kita tinggal tengkurupin, terus kita aktivasi vestibular nasal, miringin gini. Kalau muncul tangan ke atas gini, buat nahan badannya atau antisipasi biar kepala nggak nyentuh lantai duluan. Nah itu parasut refleks, tapi dua-duanya gitu. Kalau refleks parasut ini refleks untuk jatuh. Jadi kalau kalian pernah kesandung becak, terus tangan kalian duluan gitu. Beca, kesandungnya beca Pak. Soalnya saya pernah becak mainan ponakan. Oh, Bukan becak Malibu. tak kira beca gede. Itu bukan kesandung, itu namanya nabrak. Logis. Kesandung mobil-mobilan gitu. Terus jatuh tangannya duluan, nah, itu namanya refleks parasut. Mau jatuh ke depan, ke belakang, tangan pasti duluan. Itu parasut refleks. Bedanya kalau di umur kalian itu dia bisa otomatis dan bisa di planning atau direncanakan. Nah, parasut refleks ini akan berkembang menjadi refleks lateral supporting. Jadi dia bisa, karena sudah terpecah pola gerak jadi koordinasi bilateral kontralateral, dia terpecah menjadi refleks lateral supporting. Lateral supporting itu kalau kalian capek, kalian bisa pakai satu tangan buat sandaran. Terus tangan ini buat tumpuan, ini ngambil HP temennya disembunyiin itu. Wih, tukang Lateral gacor. supporting, dia sifatnya supporting aktivitas apapun. Kalau di pemain bola, kaki satu buat tumpuan, satu buat nendang, gitu. Kalau di anak taekwondo, satu buat tumpuan, satu buat nendang. Kadang ini supporting, terus loncat nendang. Gak mungkin dia nendang dua-dua tuh. Pasti yang satu tuh buat supporting, buat tumpuan. Baik dia melayang, nanti buat jatuh, gitu. Jadi antisipasi buat tumpuan. Maka dia harus balance, harus sama-sama kuat. Kalau yang buat tumpuan yang lemah, maka banyak
potensi cedera ligamen lutut. Nah, gitu. Oke, jadi itu lateral supporting. Jadi kalau dilihat gimana Pak? Kalau kita nilai, waktu dia duduk, kita kasih balok. Kalau tangannya satu numpu itu namanya lateral supporting positif. Kalau yang parasut, kalau pas dia mau jatuh, pakai bola gym kita dorong ke depan, tangan muncul, positif parasut. Oke, lateral supporting itu satu-satu dia muncul. Terus, oh iya, tadi Babinski nanti dia berkembang dari stepping reflex, kemudian gate reflex, kemudian magnet reflex. Magnet reflex itu jadi telapak kaki ini sudah sadar bahwa dia itu buat napak. Jadi cara ngetesnya menggunakan magnet reflex. Pakai tangan kalian 2 atau 1 jari cukup. Terus kasih tekanan dikit. Nanti dia akan bergerak fleksi, ekstensi. Itu namanya magnet reflex. Terus lateral supporting udah nanti udah. Terakhir adalah Moro reflex, reflex kaget. Gitu. Reflex kaget itu untuk di usia-usia bayi semuanya gerak. Kalau dia dengar suara kencang dikit, terus perubahan cahaya mendadak, terus sentuhan mendadak atau kita geser mendadak, semuanya gerak. Tangan, kaki gerak ke arah fleksi bisa atau ekstensi bisa. Yang penting gerakannya itu serentak gitu. Itu namanya Moro reflex. Dari audio, dari visual, dan dari vestibular, dari perubahan posisi dia kaget. Nah, catatannya kaget itu kan kalau dapat stimulus yang di atas stimulus rata-rata, itu baru kaget. Dan dia dapat dengan posisi dia nggak tahu stimulus itu. Nah, itu kaget. Nah, Moro ini akan merespon situasi seperti itu. Tapi kalau situasi biasa saja dia kaget dan terus muncul, itu ada sesuatu dari Moro. Berarti reaksi hipersensitif. Nah, kalau artinya itu hipersensitif atau hiperresponsif. Jadi terlalu gampang merespon. Makanya kalau sampai sekarang ada teman kalian kelitikin terus kena tampol, nah, hiperresponsif. Dan kalau ada yang masih hipersensitif berarti dia harus dikasih stimulus. Stimulusnya ya tinggal dibiasakan disentuh, nanti hilang ya. Itu oke, jadi itu pemeriksaan refleks primitif. Jadi Moro kalau vestibular diangkat diri terus diturunin mendadak. Nah, itu langsung muncul. Terus kalau dia lagi tidur atau lagi main, kita tiba-tiba kasih tegukan, muncul Moro. Nah, itu positif. Terus kalau dia lagi main, tiba-tiba kita matiin lampunya, terus dia kaget nangis. Nah, itu positif. Tapi kalau yang cahaya itu karena refleks pupil mulai terkontrol, jadi berlangsungnya bentar, nggak selama audio dan vestibular. Oke, jadi semua refleks ini terkoordinasi satu sama lain kayak Moro dan parasut. Jadi dia kaget mengaktifasi si parasut juga bisa kalau pas mau jatuh. Jadi itu untuk pemeriksaan refleks primitif beserta maknanya ya. Jadi biar ngerti sekaligus untuk analisisnya. Kalau ada orang nanya, kenapa kamu cek Moro? Kedepannya bakal jadi apa? Kenapa ATM dia harus bisa dikendalikan dan tahu jawabannya sekarang? Kalau nggak lupa. Iya benar. Benar. Kalau lupa saya nggak tahu. Oke, untuk praktikum itu nanti biar cepat maju 3-3. Tapi saya baginya itu waktu maju itu aja. Jadi ya karena nggak tahu dapat bagian yang mana, dipelajari di apa aja sama. Maju 3-3, nanti siapin 3 boneka, 3 kursi. Udah
Kalau mejanya nggak cukup kan kita pakai bed. Tinggal maju, saya bagi biar waktunya cukup dan tidak ada mengulang. Amin. Maju aja. Amin. Karena bukan ujian, bukan praktikum, tapi dinilai sama aja sebenarnya. Jadi gitu. Nah sebenarnya rekrut klinisi itu banyak banget ya perkembangannya, tapi yang utama nih ini ya, rekrut klinikusnya yang akan berkembang terus. Kalau kita bahas lumayan, nggak cukup waktunya. Ada pertanyaan? Oh. Cukup sepertinya Pak. Sebenarnya saya telat-telat ini biar keluarnya jam 10. Oh. Tetap cepat aja.